Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah Ngaling dan juga segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Quba, wabil khusus yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Beri beserta keluarga di kediaman beliau ini yang baru ya. Mudah-mudahan tempat yang kita jadikan sebagai taklim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita datang ke majelis ini di mana kita duduk menyebut nama Allah, membaca Al-Qur'an, mengingat-ingat kebaikan. Mudah-mudahan selama kita duduk di tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Di mana saja orang duduk bersimpuh dengan niat talabul ilmi, niat zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, yang dia fokuskan hanya kepada Allah, maka tidaklah selama dia angkat tubuhnya dari majelis itu kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan, di mana saja kita duduk, di mana saja kita bersimpuh, semoga setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalam yang paling utama melainkan kita bersyukur kepada Allah, masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Kita bisa melakukan satu kebaikan di waktu yang sulit. Makanya saya selalu bilang waktu Isya itu waktu sulit. Biasanya orang kalau udah Isya rebahan pengen. Ya, kalau udah selonjoran udah bangunnya jam 8 biasanya. Nah, tetapi ini alhamdulillah mungkin di sini doang kali, Taman Royal 2 doang kali habis Isya ngaji. Ya. Malam Senin lagi, Pak. Besoknya kerja. Masya Allah ya. Masya Allah. Makanya saya bilang tidak ada ibadah yang paling spesial di sisi Allah kecuali ibadah itu dilakukan di waktu yang orang enggan ibadah. Salah satu daripada waktu di mana orang enggan ibadah adalah waktu ba'dal isya. Gitu. Padahal waktu setelah isya itu waktu mujarob sebetulnya. Waktu di mana Allah melirik hambanya. Masih mau mendekatkan diri enggak kepada Allah? Masih mau menuntut ilmu enggak? Masih mau sholat witir enggak? Jangan-jangan habis sholat isya sengaja minum kopi 2 gelas untuk nonton Euro. Bukan untuk ngaji, bukan. Iya, menonton Euro nih. Soalnya Portugal kalah itu. Iya, Masya Allah. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebiasaan yang baik ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka tadi saya dibisikin kayaknya Pak Andi bisikin ya, dalam rangka syukuran rumah yang pertama, yang kedua bakti beliau kepada orang tua untuk mendoakan orang tua. Haul ya 1 tahun ya? Udah 1 tahun. Iya. Memang salah satu bakti anak kepada orang tua meskipun sudah tidak ada, salah satu kewajibannya mendoakan. Karena ruginya orang tua punya anak sampai gede, sekolahnya tinggi, sekolahnya ternama, Robing Firly aja nggak hafal. Nggak pernah ingat doakan orang tua selepas sholat. Itu orang tua paling bangkrut di akhirat. Jadi bapak jangan bangga kalau anaknya sekolah di tinggi-tinggi, yang sekolahnya ternama, tapi nggak bisa ngaji, nggak bisa doakan orang tua. Itu orang tua gagal karena di akhirat nggak ada investasi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soal harta nggak pakai belajar, faham orang berebut itu. Tapi soal ilmu, inilah hadiah terbesar dari orang tua kepada anak. Nah, salah satu bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah mendoakannya, menziarahinya. Mudah-mudahan ini jadi amal bakti beliau untuk orang tuanya. Amin. Dan orang tuanya juga almarhumah. Ya, almarhumah, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Ini kita sudah masuk momen bulan Muharram. Nah, itu yang saya bingung. Tadi saya ngisi di Priuk, dekat Pasar Kemis, subuh. Saya bilang, ini 1 Muharram, Pak. Apa besok? Saya bilang, hari Senin. Karena kalau di kalender mah hari ini ya? Hari ini ya. Tapi PBNU Senin Legi apa namanya? Begitu. Ya, kata saya, udah sama aja lah. Yang penting esensinya. Setiap hari itu punya ihtisab, perhitungan. Jadi jangan momen Muharram doang, baru introspeksi diri, baru evaluasi, baru muhasabah. Muhasabahnya merenungnya nangis-nangis, malam itu doang, sononya bangor lagi. Nggak ke masjid lagi, nggak ngaji lagi, dan sebetulnya. Nah, jadi yang paling penting itu bagaimana ihtisab menjadi karakter orang yang bertakwa. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan di masjid, waktu saya khutbah Jumat. Kata Sayyidina Ali, ada 4 karakter orang yang bertakwa hakiki. Bukan takwanya takwa kulit doang, tapi takwa hakiki. Yang salah satunya adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu selalu punya persiapan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan itu salah satunya adalah dengan mempersiapkan perhitungan terhadap amal baik kita dan juga amal buruk kita. Sudah sejauh mana kualitas ibadah kita, dan apakah semakin banyak dosa kita di hadapan Allah. Yang paling tahu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Ali, ciri orang yang bertakwa adalah pintar-pintar bermuhasabah. Dan itu fi kulli waqtin minal awqat. Setiap waktu kita dituntut untuk punya perhitungan. Ya Allah, sejauh mana ibadah saya? Ya Allah, sejauh mana sholat sunnah saya? Kalau sholat fardu nggak usah direken, wajib itu. Yang susah, yang kaya, yang dekil, yang burik, semua wajib yang namanya ibadah fardu. Tapi yang sunnah, enggak semua tertarik ibadah sunnah. Tidak semua tertarik qobliyah ba'diyah. Tidak semua tertarik sholat witir. Tidak semua tertarik sholat duha. Yang tertarik itu spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, sedangkan usia makin bertambah, uban makin nyala, anak makin banyak. Ya kan dikit lagi pengen pensiun. Tapi secara kualitas ibadahnya tidak meningkat. Orang yang merugi sesungguhnya itu. Sampai Allah bersumpah atas dasar waktu di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Saya rasa rugi di sini bukan rugi material, tapi rugi secara rohani dan iman. Sehat dikasih Allah, kesempatan dikasih Allah, jabatan dikasih Allah, keluarga dikasih Allah, dipanggil sedikit saja oleh Allah salat 5 waktu, salat subuh 2 detik beres. Masya Allah. Sholat isya 2 menit selesai. Tapi kalau urusan ngopi 2 ember lama, Pak. Nonton bola. Nonton, apalagi sambil nonton bola, ya kan? Nah, pakai kacang Garuda apa kacang apa kali? Apa kacang kelinci?
Ya, dulu ada stand up komedian dari pesantren Banten bilang jangan nonton bola kecuali sebelum tahajud. Kan nggak ada iklan begitu kan? Adanya tanpa kacang Garuda. Nah begitu. Nggak salah nontonnya, nggak salah Pak. Cuman akan salah kalau dia istiqoz, bangun bangkit di malam hari, cuman nyari kencing doang, itu doang yang salah. Ya, tapi harusnya yang cari ya 2 rakaat, ya pagi menjelang pagi 2 rakaat, menjelang tidur witir yang ya 1 rakaat atau 3 rakaat. Kadang-kadang Allah melihat yang sunnah-sunnah itu. Kalau istiqomah, insya Allah diberikan mudah masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya dulu pernah tanya sama guru saya, apakah orang kalau sholat 5 waktu mudah masuk surga? Terus jawaban guru saya, ya kayaknya enggak dah. Nah kalau dibilang begitu orang kagak mau sholat lagi. Kenapa? Begini Pak. Semua dikasih Allah, fasilitas dikasih Allah, yang fardu-fardu itu anggap aja lah balas budi. Nah, yang dilihat Allah bukan yang itu udah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lebihan nggak dari yang fardu itu? Nah, Allah yang ingin lihat itu. Ada lebihan nggak dari yang fardu itu? Coba kalau bos nyuruh merintahnya ini, ternyata lebih dari itu dikerjakan dan bikin senang. Nambah gajinya itu. Sama Allah juga begitu melihat seorang hamba. Kalau yang pardunya saja, tidak ada lebihan sholat sunnah rawatib. Tidak ada yang istiqomah dari malam dan sholat pagi atau duha atau tahajud atau sholat witir. Saya rasa masuk surganya masuk, tapi lama. Gitu. Entah ada yang ngesot dulu, ya kan? Ada yang pakai sepeda listrik lambat kan? Nah, ada yang pakai jet ada yang pakai pesawat ada. Tergantung amal solehnya. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini tiap tahun kita seringkali mendengar nasihat-nasihat tentang muhasabah. Kali ini saya akan mengutip sabdanya Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Ya, kata Rasulullah dalam hadisnya itu, la taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Atau dalam riwayat lain makobiro, pakai bentuk jama. Ya, pakai bentuk jama. Kubur jama taksir, makobir itu sigot muntahal jumu kalau orang belajar ilmu alat. Sigot muntahal jumu itu bentuk plural yang tidak bisa dipluralkan lagi dalam bahasa Arab. Ya, jangan sekali kamu jadikan rumahmu sebagai makbaroh. Dijelaskan oleh Imam Al-Mubarakfuri, orang India, mensyarah Sunan At-Tirmizi yang 9 jilid. Kata Imam Mubarakfuri, yang dimaksud hadis itu adalah la taj'alu buyutakum khaliyatan 'anidz dzikr. Jangan jadikan rumahmu sepi dari zikir, sepi dari ngaji, sepi dari rawatib, sepi dari witir, sepi dari duha. Kal mayyit, rumah yang semacam itu seperti rumah yang dihuni oleh orang mati. Karena di dalamnya nggak ada kebaikan, di dalamnya nggak ada sholat sunnah, di dalamnya tidak ada Al-Quran. Jadi wajar orang namu 5 menit panas. Meskipun semegah apapun rumahnya, persoalan orang itu tinggal nyaman atau tidak melulu persoalan material Pak. Tapi ada juga persoalan spiritual. Ada kadang-kadang orang rumahnya sederhana, tapi orang bertah berlama-lama. Ada 2 kemungkinan. 1, makanan banyak. Nah, kopi 2 ember, ya kan? Atau dan lain-lain. Ada juga orang yang kadang bertamu enggan lama-lama. Kenapa? Nah disinilah pentingnya, meskipun ada pepatah riwayat lain, bukan hadis Pak, tapi pepatah Arab bicara begini, al-jaru qoblad dar. Kalau mau nyari rumah, pilih dulu tetangganya. Kenapa begitu? Paling tidak pepatah ini menguatkan hadis Nabi, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu agamanya tergantung temennya. Kalau dia bersahabat sama tetangga yang gak doyan sholat. Kalau dia bersahabat dengan tetangga yang gak senang ke majelis taklim. Kalau dia bertetangga dengan orang yang gak senang masjid. Jangan berharap agamamu baik di hadapan Allah. Jangan berharap. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, ukuran orang beragama tergantung dengan siapa dia berteman. Nah ini pentingnya. Makanya kata Rasulullah, jangan jadikan kuburan. Ada orang rumahnya mewah, rumah segala macam, tapi ternyata hampa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah sampaikan di masjid, jangan Bapak abisin semua sholat sunnah di masjid. Gak ada nilainya Pak. Sholat sunnah itu idealnya di rumah, bukan di masjid. Di masjid itu yang pardu-pardu saja. Banyak orang riak dengan ibadahnya, bukan yang pardu.
Bapak sholatnya bagus, sholat fardu di depan mertua, bergaya-gaya, tetap bukan ria itu. Itu namanya lagi belagu aja depan mertua. Supaya dialem. Iya kan? Tapi kalau sholat sunnahnya belagu-lagu depan orang, itu yang bisa membuat penyakit hati mengakar sampai menghadap Allah belum tentu sembuh. Kalau penyakit boesan, penyakit fisik yang begitu mudah tinggal berobat aja di klinik. Tapi kalau penyakit hati, iri, dengki, hasad, ria, jangankan orang yang ahli maksiat, yang ahli ibadah pun bisa terdiagnosa dan terpapar, bahkan diancam ibadahnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin baru banyak orang pulang haji dan masih ada yang belum sampai. Ya. Nah, kan hadis haji itu sangat ngeri, Pak. Ya, hadis haji yang disampaikan itu kan sangat ngeri itu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima Allah tidak ada ganjaran yang paling utama kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap ayat haji di awal bahasanya walillah. Hanya milik Allah. Bukan untuk orang. Bukan sholat sunnah untuk orang, haji untuk orang, bukan. Semua niat ibadah peruntukannya hanya untuk Allah Subhanahu. Dan yang paling rentang adalah ibadah haji. Gak dipanggil, gak nengok tuh kalau gak ada haknya. Beda, gak nengok. Emang apa gak nengok? Iya, emang apa gak nengok, Pak? Loh, gue udah mahal-mahal merangkat pakai haji puroda lagi. Pakai kagak dipanggil haji, gue gedeg banget. Nah begitu, ya bukan orang sini, sono. Orang dekat Blok Tempe rumahnya. Nah itu, ya. Nah itu paling rentang begitu. Makanya kata Rasulullah, ringankanlah sholat-sholatmu yang sunnah-sunnah cukup di rumah saja. Kalau yang rumahnya dekat masjid. Kalau yang jauh nggak apa-apa. Bapak qobliyah rawatib atau ba'diyah rawatib di masjid. Selama bisa menjaga stabilitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa orang-orang dulu kalau ba'da maghrib pasti anaknya nggak boleh keluar. Dan diajarkan mengaji, diajarkan Quran. Jadi di rumah ini jadi tempat pendidikan. Jangan cuma masjid yang dijadikan wadah pendidikan, kampus yang dijadikan wadah pendidikan, madrasah dijadikan wadah pendidikan. Pendidikan pertama bagi pertumbuhan anak di rumah. Gagal atau tidaknya bukan guru di pesantren, Pak. Kebetulan saya kan pesantren di rumah. Jadi saya tuh kalau nerima santri, Pak Ustadz, saya titip anak saya mondok di sini, saya tuh terima imbas bagaimana dididik di rumah. Kalau di rumahnya orang tua nggak pernah kenalkan Al-Quran, di rumahnya orang tua nggak pernah kenalkan bagaimana cara wudhu, kalau di rumah orang tua nggak pernah kenalkan Iqra atau Juz Amma, maka kami guru di pesantren berat. Karena kelas 2 saja sudah baca kitab gundul, 2 MTS. Sudah baca kitab gundul, nggak ada harokatnya. Kalau Qurannya belum becus, nggak akan bisa baca huruf gundul. Karena ilmu sumbernya dari Al-Quran. Kalau Al-Qurannya lancar, jangankan yang gundul, yang botak semua juga bisa. Ya. Gundul sama botak sinonim itu ya. Nah, iya, yang pitak nggak bisa, Pak. Itu sulitnya kita, Pak, sekarang. Sampai guru-guru di majelis-majelis diundang untuk ngajar tahsin. Kebetulan saya ngajar di Pondok Aren, di Tangsel. Saya ngajar juga di Parung Serap, Ciledug. Problemnya DKM kalau ngomong sama saya, Pak Ustadz. Ngapa ya kami ini kalau ngundang guru tahsin, awal-awal yang ngajar ramai karena bapak-bapak. Tapi hari kedua gurunya doang yang datang. Kenapa? Karena ngaji baca Fatihah. Padahal kan Fatihah buat sholat. Betul nggak, Pak? Fatihah bapak nggak beres, sholatnya nggak sah. Mau mazhab mana kayak begitu sama. Fatihahnya nggak beres, amburadul, panjang pendeknya berantakan. Jangan harap diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh orang sholat modal nafsu, bukan modal ilmu. Padahal ilmu ini urusannya akhirat, nafsu urusannya dunia. Dunia penghalang orang menuju akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, kalau belajar jangan pakai gengsi. Kalau kita ngelihat kebenaran, jangan ngelihat usia. Saya yakin di sini Bapak usianya lebih dari saya. Ya, saya berapa tahun ya? Mudah, Pak. 17. Iya, makanya ada pepatah Arab unzur maqala wala tanzur man. Beda loh, Pak. Maqala wala tanzur man qala. Ma dengan man sama-sama isi mausul tapi maknanya beda, Pak, dalam bahasa Arab. Ya, lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang. Meskipun Bapak dapat hikmah dan nasihat dari ludahnya anjing sekalipun, tetap harus diambil. Kenapa?
begitu-begitu anjing walaupun ikhtilaf di kalangan ulama fikih, mereka tidak ditanya oleh Allah Subhanahu. Kita yang punya akal sehat bisa lebih hina dari binatang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih rendah kita atau babi kira-kira? Babi itu hina Pak, najis, nggak akan ditanya dan dihisab dan tidak ada perhitungan surga dan neraka. Lah kita pakai jas berdasi, dianggap mulia, punya jabatan, ternyata lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum, balnya ini lil idrob loh. Lil idrob itu mentaukidkan artinya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Jadi manusia itu makanya disebut sempurna begitu Pak. Bisa lebih asfalas safilin, bisa lebih tinggi dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya kasih pertanyaan ke jamaah, makhluk paling mulia di muka bumi ini siapa? Ada yang jawab malaikat Jibril Pak Ustaz. Emang apa? Kan gurunya Nabi katanya. Tapi kalau kita lihat sirah Nabi atau tarikh dari kitab-kitab sejarah, ini terserah Bapak mau percaya ini sebagai doktrin atau ini sebagai fakta sejarah. Ya, bahwa pertama kali setelah ada eksistensi Allah, itu yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah nur, cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu. Secara ruhani Muhammad lebih tua daripada malaikat Jibril. Secara fisik Nabi Muhammad lebih jontrot, anak bontot dari nabi-nabi terdahulu. Makanya kata Nabi, ana awwalu man khuliqa. Saya yang pertama dicipta Allah, wa akhiru man bu'isa, dan yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu. Jadi secara ruhani tua, secara fisiknya muda. Itulah Nabi Muhammad. Ternyata makhluk paling mulia bukan malaikat, tapi manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang protes ke saya. Loh kok begitu? Kan malaikat nggak punya nafsu. Selalu sujud kepada Allah. Gampang jawabnya. Malaikat itu sujud kepada Allah nggak ada motivasi, Pak. Tapi kalau manusia sujud kepada Allah harus lawan hawa nafsu, Pak. Jadi lebih berat manusia taat kepada Allah daripada malaikat itu makhluk robot. Kalau di settingnya sujud, ya sujud aja. Kalau di settingnya ruku, ya ruku saja. Makhluk robot itu malaikat, Pak. Tapi kalau manusia bisa taat kepada Allah, itu melewati rintangan yang luar biasa. Maka pahalanya lebih spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk paling mulia di muka bumi, yaitu dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan malaikat. Tapi bisa lebih hina daripada malaikat. Bahkan lebih hina dari setan. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan Rasulullah, jangan jadikan rumah sebagai tempat yang sepi. Sepi dari zikir, sepi dari taklim, sepi dari pengajian, sepi dari tarbiyah, sepi dari sholat berjamaah. Jangan. Itulah yang disebut dengan kubur. Jadi Nabi pakai bahasa kinayah, bukan soreh. Soreh itu jelas artinya. Contoh, karena saya di Kemenak juga, saya talak kamu. Namanya sigot sorihah. Kalimat yang jelas. Ada suami ngomong begini, kalau kamu seandainya keluar rumah tanpa izin saya, pulang saja ke rumah ibumu. Itu namanya talak tapi kinayah. Sindiran. Pakai kiasan. Nah itu berbeda pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau kalimatnya jelas, itu bisa jadi. Ya. Makanya Nabi bilangnya pakai kinayah. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Bukan berarti bapak nguburin orang tua di dalam rumah. Bukan. Atau nguburin kucing dalam rumah. Bukan. Jangan jadikan rumahmu sepi seperti makbaroh. Seperti kuburan. Di mana di kuburan gak ada orang sholat. Nggak ada kan? Tapi nanggep dangdut ada. Ada kan? Layar tancap di kuburan banyak. Makanya kuntilanak pada bangun kan. Cuman dulu, sekarang udah enggak. Ya, karena kuntilanaknya udah pindah, bukan di kuburan lagi. Tapi banyaknya di mall kuntilanaknya. Iya, gitu. Karena sekarang beda-beda macam-macam, Pak. Masya Allah, apalagi punya anak perawan, hati-hati. Karena yang umur 60-70 juga tegangannya masih tinggi soalnya, Pak. Ya, yang segitu-segitu, Masya Allah. Nah, makanya kata Rasulullah, jangan sekali-kali jadikan rumahmu tempat sepi, tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kalau Pak Beri sekeluarga, jadikan rumah ini sebagai hal yang baik, yang positif, menjadi tarbiyah, menjadi majelis ilmu, apalagi dijadikan wadah untuk alternatif sholat berjamaah. Misalnya tertinggal di masjid bisa berjamaah di rumah.
insya Allah ini rumah, kalau keterangan dalam kitab Sulamut Taufik, ya, itu rumah atau masjid yang dijadikan untuk ibadah kepada Allah, nanti Bapak percaya, sekali lagi saya sampaikan, percaya atau tidak, ini cerita sam'iyat. Bapak intelektual boleh, tapi jangan tidak percaya dengan doktrin. Saya ini S3 Pak, tapi masih percaya dengan keberkahan, masih percaya dengan doktrin. Jangan kolot gitu loh, ya. Nah, maka di Sulam Taufik ini dijelaskan bahwa orang-orang yang sering menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah atau sering ke masjid, nanti dengan izin Allah rumah dan masjid itu jadi wadah jembat Shiratal Mustaqim. Itu karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita sam'iyat, eskatologi, belum terjadi. Tapi ulama kadang-kadang punya kisah-kisah melalui mimpi, diberikan ilham oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat, ya, bagaimana yang begini meskipun belum sampai pada alamnya. Nah, begitu. Makanya tempat-tempat kebaikan itulah nanti yang akan menjadi modal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Entah baca Quran, mendidik anak, sholat berjamaah dan semacamnya. Ya, itu penting sekali, Pak. Sholat sunnah juga boleh berjamaah. Boleh, Pak. Ya, qiyamul lail boleh, sholat duha juga boleh dan semacamnya. Silakan saja selama rumah ini banyak kebaikan, tidak ada maksiat, tempat untuk bersatu, tempat untuk meniti jalannya Allah, jangan jadi tempat berpecah belah. Karena banyak artis gimana rumahnya nggak megah-megah, Pak. Tapi banyak yang cerai loh, Pak. Gara-gara rumahnya panas. Dalamnya banyak itu hal-hal yang terkait dengan setan. Kenapa? Tidak banyak dipakai untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak kalau bisa dibagi-bagi deh. Baca Qur'annya di Masjid Quba. Di rumah juga pakai untuk untuk qiraatul Quran, untuk tadabbur Al-Quran. Supaya rumahnya bernuansa hal-hal yang positif. Saya sebetulnya nggak pernah percaya, Pak, kalau rumah tuh angker. Yang angker tuh orang yang punya rumah malah. Bukan rumah angker, yang punya rumah yang angker. Kenapa? Karena dia yang bikin rumahnya begitu. Iya, nggak pernah sholat di dalam rumah, nggak pernah dijadikan tempat sholat, bahkan nggak pernah dijadikan tempat zikir. Yang ada rumah manggil teman, gibah 2-3 jam. Ngomongin kesalahan orang, ngomongin kejelekan orang, wajar kalau rumahnya angker. Jadi saya nggak pernah percaya yang begitu-begitu. Ya. Nah, pentingnya kita membina rumah tangga, juga sangat penting membina tempat yang Allah jadikan sebagai nikmat bagi kita dan wadah bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai epilog atau ikhtitam, ada firman Allah di dalam surat An-Nahl. Wa ja'ala lakum min buyunikum sakana. Begitu Allah berfirman, dan Allah telah jadikan rumah-rumah kalian yang di alam dunia ini sebagai maskan. Yastaskununahu minhu. Engkau bertempat di situ sebagai tempat wadahmu menuju Allah, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata persoalan tempat tinggal itu jadi pandangan juga dalam agama. Baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Jadi pandangan. Kenapa? Karena tempat kita berlindung, di mana kita khalwat, bersepi kepada Allah, di mana kita menyendiri kepada Allah. Mungkin kalau di masjid ada buka tutup dan dikunci. Tapi kalau di rumah sendiri, Bapak komunikasi dengan Allah, wasilahnya sholat tobat, sholat witir, zikir, baca Quran. Tidak ada tempat terbaik kecuali rumah ini kita jadikan kita komunikasi intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan, Pak. Nah, mudah-mudahan juga rumah-rumah kita, ya semuanya lah, yang sekarang yang ada, yang belum ada, yang masih belum jelas. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rumah itu juga menjadi investasi akhirat, tidak hanya dunia. Kan kalau orang Betawi dipotong-potong rumahnya. Tadi kasih buat anak pertama, kedua, begitu. Ya, jangan cuma dijadikan sebagai investasi duniawi, tapi jadikan rumah ini tempat investasi akhirat. Kita sujud di dalam rumah, tanahnya bersaksi di hadapan Allah, dipakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah ini Bapak maksiat, tanahnya bersaksi di hadapan Allah, hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka, ahli maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya manfaat semuanya diniatkan ibadah selama kita di dalam rumah. Karena keberkahan akan turun di mana ada kebaikan dan upaya yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Dan terakhir mari kita kirim Fatihah kepada almarhumah, yaitu Ibu Musyarrofah binti Ismail, Ibu Suprih Jatiningsih binti Kasirun, kemudian Bapak Nur Alim bin
Kromorjo, Bapak Joko Prawoto bin M. Sajudi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilhum fil jannah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Doa. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.